Salam bahagia Bapak Ibu Guru dan semua pembelajar hebat. Selamat datang kembali pada kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan, skill sebagai seorang pendidik yang berfokus pada peningkatan kemandirian dan prestasi belajar peserta didik. Mari kita belajar bersama bimbingan dan konseling, layanan dasar refleksi diri dalam menyikapi murid. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai persatuan rakyat. Salah satu cara memerdekakan manusia adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling yang sistematis, objektif, dan berkelanjutan yang diprogramkan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran. Layanan bimbingan konseling dapat diberikan secara individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan dan layanan disabilitas, sebab setiap peserta didik memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan sama, tidak diskriminatif. Dalam etika kerja bimbingan konseling ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu 1. Kerahasiaan. Guru tidak menceritakan identitas murid atau isi percakapan konseling kepada pihak lain tanpa persetujuan dengan murid. 2. Kesukarelaan. Guru tidak memaksa murid mengikuti sesi konseling dan menghormati untuk menolak layanan. 3. Keterbukaan. Guru menjelaskan proses konseling dan batasan-batasannya dengan jelas dan terbuka. 4. Responsif, di mana guru memberikan layanan dengan tepat waktu dan tanggap terhadap kebutuhan. Yang kelima, keaktifan. Guru aktif dalam mendengarkan, menggali informasi, dan memberikan arahan. 6. Kedinamisan. Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang bimbingan konseling dan menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan. 7. Kemandirian. Guru membantu murid dalam mengembangkan kemandirian dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 8. Keterpaduan. Guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya dapat memastikan layanan yang komprehensif dan terpadu. 9. Normatif. Guru memberikan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir 10. Keahlian. Guru dapat mengikuti pelatihan layanan bimbingan dan konseling. Mari kita merefleksi diri dalam menyikapi murid. 1. Apakah saya sudah melakukan etika-etika tersebut? Ya, saya sudah melakukan 10 etika kerja bimbingan konseling dengan terus belajar mengembangkan kompetensi. 2. Etika mana yang sudah menjadi kekuatan saya? Etika kekuatan saya adalah keterbukaan. Saya selalu terbuka menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang saya ambil, dan saya memberikan kesempatan kepada murid bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Kedinamisan. Saya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling, dan selalu terbuka terhadap ide dan masukan baru. Keterpaduan. Dalam keterpaduan saya bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. 3. Bagaimana saya memanfaatkan kekuatan tersebut? Cara yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan tersebut adalah 1. Membangun hubungan baik dengan murid, di mana guru menunjukkan sikap empati, menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, di mana mereka merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. 2. Fasilitasi konseling kelompok.
Manfaatkan keterampilan komunikasi dan fasilitasi untuk mengadakan sesi konseling kelompok yang efektif. Memandu diskusi, berpartisipasi, dan membantu murid belajar dari pengalaman masing-masing. 3. Berkolaborasi dengan orang tua, guru, dan minta arahan kepala sekolah untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi kebutuhan murid. 4. Etika mana yang masih harus saya tingkatkan? Etika yang akan saya tingkatkan adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang bimbingan konseling dan menyesuaikan layanannya dengan kebutuhan. Memotivasi murid dalam mengembangkan kemandirian dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 1. Bagaimana peran saya telah membantu peserta didik? Saya telah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif agar murid-murid merasa termotivasi untuk belajar. Saya pun telah memberikan ruang kepada mereka untuk belajar dan berkembang dengan caranya sendiri. 2. Hal apa yang sudah baik dilakukan? Hal baik yang telah saya lakukan adalah saya telah menjaga kerahasiaan identitas murid atau isi percakapan konseling kepada pihak lain tanpa persetujuan, sehingga membuat murid terasa nyaman. Saya telah aktif dalam mendengarkan, menggali informasi, mendampingi murid, dan memberikan arahan dalam penyelesaian persoalan, sehingga membuat murid menyadari akan kehadiran guru dan membuat murid percaya diri dalam menyelesaikan persoalannya. 3. Hal apa yang masih perlu saya tingkatkan? 1. Memberikan layanan dengan tepat waktu dan tanggap terhadap kebutuhan murid. 2. Mengikuti pelatihan layanan bimbingan dan konseling. 4. Peran apa yang akan saya lakukan berikutnya? Yaitu memberikan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Mengembangkan kegiatan yang kreatif dan menarik untuk sesi konseling individu dan kelompok, disertai permainan, teknik pengalaman lainnya untuk membuat pembelajaran lebih dinamis dan efektif. Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan dalam rencana layanan berikutnya, yaitu pada prinsipnya bimbingan dan konseling diberikan kepada semua peserta didik dengan maksud secara mandiri mampu menyelesaikan persoalan kehidupan sesuai keberadaan kemampuan masing-masing dengan memfokuskan perhatian peserta didik tentang masa depan. Maka bimbingan konseling dapat direncanakan dalam suatu program layanan, baik secara individual maupun kelompok dengan kegiatan yang terprogram. Untuk merealisasikannya, guru sebagai pelaku pendidikan dapat memperlengkapi diri dengan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan belajar mandiri dan mengaktifkan kelompok kerja guru di sekolah serta mengikuti pelatihan dan workshop. Demikianlah praktik baik, bimbingan dan konseling layanan dasar refleksi diri dalam menyikapi murid. Terima kasih.